Halo semuanya, selalu semangat ya. Jika teman-teman saat ini sudah mulai merasa jenuh dengan akuntansi yang begitu rumit dan menguras tenaga maupun pikiran, renungkanlah tujuan awal atau hasil yang ingin dicapai dalam pembelajaran akuntansi ini. Karena jika teman-teman sudah ada niatan atau tekad untuk belajar, maka apapun resiko atau halangan yang ada pasti teman-teman akan lalui. Bermimpilah lebih besar dan jangan menyerah. Yakinlah bahwa suatu saat ilmu ini pasti akan terpakai, baik dalam kehidupan sehari-hari, unit bisnis atau usaha, maupun dalam pekerjaan yang akan teman-teman geluti nantinya. Jika kita melihat di lingkungan sekitar kita, hampir semuanya sudah memiliki gadget. Dengan gadget tersebut, hampir semuanya bisa diakses. Teman-teman mau apa? Tinggal googling selesai. Belajar sesuatu teman-teman bisa melalui YouTube. Tinggal searching saja apa yang teman-teman inginkan langsung keluar. Artinya apa teman-teman? Di sini semuanya kita sudah dipermudah dan kita patut bersyukur akan hal itu. Namun dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, pertanyaannya apakah teman-teman hanya berdiam diri saja di tempat? Tentunya tidak. Teman-teman juga harus mempersiapkan diri, membangun skill agar juga bisa mengikuti kemajuan zaman ini. Dengan pembelajaran akuntansi yang kita berikan, harapannya adalah teman-teman memiliki sebuah keahlian khusus tentunya tentang akuntansi yang bisa berguna dan bermanfaat untuk kedepannya nanti. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam setiap pembelajaran yang teman-teman lakukan. Oke, mungkin itulah sedikit gambaran atau pembukaan di awal sebelum kita masuk ke skill 7. Di skill 7 sampai skill 9 nanti kita akan menyelesaikan jurnal penutup sampai membuat saldo awal neraca. Sedangkan di skill 10-nya sampai selesai di pertemuan ke-6, nantinya kita langsung praktek melalui bukti transaksi. Jadi semakin naik skillnya tentunya akan semakin berat belajarnya. Namun tenang saja, teman-teman pasti bisa. Oke, langsung saja kita tampilkan kembali neraca saldo dan penyesuaian yang sudah kita bahas pada week 6 sebelumnya ya. Jika data ini digabungkan maka akan menjadi kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Untuk neraca lajur sendiri itu ada 7 kolom teman-teman supaya mudah diingat. Untuk kolom yang pertama ada nomor akun. Nomor akun ini diisi sesuai dengan nomor yang kita tulis sebelumnya pada neraca saldo dan penyesuaian. Jadi ada 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya ke bawah ya. Kemudian untuk kolom yang kedua ada nama perkiraan. Di sini nama perkiraan diisi sesuai dengan nama perkiraan yang kita tulis pada neraca saldo dan penyesuaian. Teman-teman bisa lihat ada kas, ada piutang usaha, sewa dibayar di muka, mesin, peralatan dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga ada neraca saldo. Untuk neraca saldo ini diisi sesuai dengan data yang ada di neraca saldo pada skill 5 sebelumnya ya. Jadi tinggal pindahkan saja. Selanjutnya untuk kolom yang keempat ada penyesuaian. Sama dengan neraca saldo, di kolom penyesuaian ini juga diisi sesuai dengan data yang ada di penyesuaian yang sudah kita bahas pada skill 6 sebelumnya ya. Selanjutnya untuk kolom yang kelima ada neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, di sini menggabungkan antara kolom neraca saldo dan penyesuaian teman-teman. Tentunya yang sudah mengalami kesesuaian data baik penjumlahan maupun pengurangan. Data penjumlahan maupun pengurangan itu seperti apa? Misalkan di sini ada sewa dibayar di muka, pada kolom neraca saldo didebet senilai 20 juta. Sedangkan di kolom penyesuaian ada di kredit senilai Rp1.666.667. Nah, di sini kita kurangkan antara 20 juta tadi, ketemulah Rp18.333.333. Begitu ya untuk penjelasan antara penjumlahan dan pengurangan tadi. Selanjutnya kita masuk kolom yang keenam. Di sini ada laba rugi. Di kolom laba rugi ini kita hanya mengambil data pendapatan dan beban-beban atau biaya-biaya dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Contohnya di sini ada pendapatan jasa senilai 365 juta. Di kredit kita pindahkan saja, di kredit juga dilaporkan laba rugi senilai 365 juta. Selanjutnya untuk beban-beban atau biaya-biaya di sini ada beban transportasi, beban ATK, beban gaji dan lain sebagainya. Kita pindahkan saja, di kolom debit juga sama dengan neraca saldo yang telah disesuaikan. Begitu ya untuk kolom laba rugi. Selanjutnya untuk kolom yang ketujuh ada neraca. Di neraca ini kita memisahkan antara kelompok aset, kelompok utang dan kelompok modal. Datanya juga diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi tinggal kita lihat, misalkan untuk kelompok aset ada kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja dari neraca saldo yang telah disesuaikan ke neraca.
Begitu ya teman-teman, secara keseluruhan pembahasan kita tentang neraca lajur. Semoga dapat dipahami. Intinya untuk neraca lajur ini memiliki fungsi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Isinya berasal dari neraca saldo dan penyesuaian. Data tersebut digabungkan dan hasilnya kemudian disesuaikan dengan neraca saldo yang telah disesuaikan, yang menjadi dasar untuk pembuatan laba rugi dan neraca. Begitu ya. Setelah ini seperti biasa ada soal atau exercise yang bisa teman-teman kerjakan. Apabila sudah dikerjakan silahkan klik submit dan next lesson ya, untuk menuju ke materi selanjutnya. Baik, tetap semangat dan don't stop learning.